Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta, kelas 6A2. Aku Yudanto Septiaji, NPM 18144100040. Aku Rosida Akmal Fatkia, NPM 18144100045. Aku Niken Widiandari, NPM 18144100053. Nah, ini adalah perjalanan kita menuju ke pusat perbelanjaan yang akan kita temui nanti untuk menghitung konsep diskon. Nah, di sini aku juga sekalian beli gulali. Lumayan, dapat harga murah, tapi nggak diskon, jadi nggak bisa buat konsep. Dan ini tempatnya itu ada di Malioboro. Dan kita lagi jalan di sekitar Jalan Malioboro menuju arah utara. Nah, ini udah sampai nih. Nah, ini di salah satu pusat perbelanjaan di Malioboro. Nah, ini kita langsung saja untuk naik lift ke lantai 2 di mana ada baju-baju buat cewek-cewek gitu. Nah, udah terlihat ya, banyak banget tulisan diskon atau harga, beli 2 harga 100.000, beli 3 100.000. Nah, kita akan cari yang ada diskonnya nih. Nah, kita nemu nih baju dengan diskon 50% gitu. Kita masuk ke konsep diskon. Pengertian diskon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskon adalah potongan harga. Dalam Kamus Cambridge, diskon adalah pengurangan harga dari harga biasa. Diskon juga berarti pengurangan harga produk atau layanan dan harga biasa. Diskon artinya menjual produk atau layanan dengan harga kurang dari harga biasanya. Selanjutnya adalah rumus diskon. Diskon sama dengan harga sebelum dikurangi harga sesudah dibagi dengan harga sebelum dikali 100%. Suku potongan sama dengan potongan bisa dilambangkan dengan P, dan harga daftar bisa dilambangkan dengan D. Menerapkan konsep aritmatika sosial materi diskon pada saat pembelian sebuah baju di suatu tempat perbelanjaan. Diketahui sebuah baju dengan harga 120.000 dengan tertera tulisan diskon 50% di atas baju tersebut. Dalam hal ini kita dapat menghitung harga pembelian dengan menggunakan konsep diskon. Mari kita cari tahu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, tadi udah diketahui ada baju dengan seharga 120.000. Nah, dan di atasnya ada tertera tulisan diskon 50%. Nah, kita tulis diketahui, lalu ditanyakan harga yang dibayarkan karena kita akan mencari tahu harga yang harus kita bayarkan saat membeli baju tersebut. Nah, lalu kita masukkan saja rumus yang tadi telah tertera, yaitu diskon sama dengan harga sebelum dikurangkan dengan harga sesudah dibagi harga sebelum lalu dikalikan dengan 100%. Nah, dari rumus tersebut kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus, yaitu diskon kita masukkan 50%. Lalu harga sebelum kita masukkan 120.000 dan harga sesudahnya yaitu karena harga sesudah itu harga yang akan kita bayarkan, jadi kita tulis saja harga sesudah lalu dibagikan dengan 100.000 karena harga sebelum lalu dikalikan dengan 100%. Nah, di sini lalu kita kedua ruasnya kita kalikan dengan 120.000. Jadi di situ kita tuliskan 50% dikali 120.000 dan yang ruas kanan itu hilang, ya kan, 120.000-nya karena sudah dikalikan dengan 120 lalu dibagi dengan 100% kedua ruasnya. Jadi yang ruas kiri ada 100% dan yang ruas kanan 100%-nya hilang. Nah, lalu kita bagi 50% dengan 100%-nya. Jadi
50 jadi 1 dan 120-nya jadi 2. Nah, jadi 120 dibagi 2 sama dengan 120.000 dikurangkan dengan harga sesudah. Nah, lalu kita dapat ketahui bahwa harga sesudah itu adalah 120.000 dikurangi 60. 60 itu dari mana? Dari 120.000 dibagi dengan 2. Nah, lalu 120.000 dikurangi 60.000 menghasilkan 60.000. Sehingga baju yang harus kita bayarkan harganya yaitu adalah Rp60.000. Nah, itu adalah pembahasan yang berkaitan dengan konsep diskon yang dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan menuju ke salah satu restoran atau tempat makan di Jogja, yaitu di Gacoan. Nah, ini adalah salah satu tempat makanan yang cukup terkenal di Jogja. Nah, ini dia, kita sudah sampai. Kita langsung saja untuk memesan makanannya. Kita tunggu dulu, antri dulu ya. Jangan lupa jaga jarak, menaati protokol. Nah, kita langsung cari tempat untuk makannya. Kita langsung naik ke lantai 2. Nih, kita udah milih tempat, tapi sayangnya kita harus menaati protokol, jadi pisah-pisah gini deh. Nah, ini dia makanan yang kita pesan. Dan ini dia bilnya atau nota yang kita beli. Sekarang kita ke konsep pajak. Pengertian pajak: pertambahan persentase kepada harga penjualan barang yang dikenakan kepada harga eceran. Pajak penjualan sama dengan harga eceran dikurangi harga jual. Pertambahan persentase kepada harga penjualan barang yang dikenakan kepada harga eceran. Bea cukai sama dengan pungutan negara yang biasanya dikenakan pada barang impor. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak yang dikenakan terhadap setiap pertambahan nilai dari barang. PPN atau pajak pertambahan nilai merupakan pajak tak langsung. Dengan kata lain, penanggung jawab atau konsumen akhir tidak menyerahkan pajak secara langsung. Dasar perhitungannya dikenakan pada saat penyerahan barang, pemasukan barang, dan impor barang. Indonesia menegakkan tarif PPN sebesar 10%. Penerapan konsep pajak dalam menghitung PPN. Nah, ini adalah lampiran dari menu di restoran yang tadi siang kami datangi. Nah, untuk menghitung PPN, kita harus menggunakan rumus tarif PPN dikali dengan dasar pengenaan pajak atau DPP, atau 100% dikali dengan DPP. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, di sini tadi itu kan kita udah pesen tuh di restoran itu. Kita pesan mie iblis level 1 itu kita pesan 2, lalu mie iblis level 4 itu kita pesan 1, dan kita pesan es tuyul 1 dan iced tea-nya 2. Nah, di sini kita langsung masukkan diketahui bahwa tertera pada papan harga tadi bahwa harga mie iblis level 1 sampai 4 itu harganya 9.500 dan harga es tuyul itu 5.500 dan harga es teh itu sebesar 4.100. Nah, di sini ditanyakan uang yang dibayarkan beserta PPN-nya. Jadi kita akan menghitung berapa uang yang akan kita bayarkan beserta PPN-nya. Nah, kita langsung jawab. Langkah pertama yaitu kita harus menghitung total harga seluruhnya, yaitu 9.500 dikali 3 karena kita pesen 3 mie iblis, lalu ditambah dengan harga es tuyul yaitu 5.500, lalu ditambah dengan harga es teh yaitu 4.100 dikali 2 karena kita pesan 2. Nah, yaitu 28.500 ditambah 5.500 ditambah 8.200 dan hasilnya adalah Rp42.200. Langkah kedua, kita akan menghitung PPN-nya. Nah, yaitu dengan menerapkan rumus tadi yang sudah dipaparkan, yaitu
harga seluruhnya dikali dengan nilai pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 10% kalau di Indonesia, sehingga Rp42.200 dikali dengan 10%. Nah, 10% ini kita ubah bentuknya menjadi 10/100. Jadi 42.200 dikali dengan 10/100, yaitu sebesar Rp4.220. Nah, selanjutnya kita akan mencari harga yang kita bayarkan. Uang yang akan kita bayarkan yaitu 42.000 tadi ditambah dengan harga PPN-nya sebesar 4.220, sehingga jumlahnya yaitu 46.220, sehingga uang yang harus kita bayarkan adalah Rp46.220. Yeay. Jadi, dari pembahasan video tadi dapat disimpulkan bahwa konsep matematika sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti materi diskon dan pajak yang telah dipaparkan merupakan beberapa contoh konsep matematika yang terdapat di sekitar kita. Nah, cukup sekian dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. See you next video. Bye-bye.